Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah IMPA pada pagi hari ini. Ya, pasti senang ya bertemu dengan kakak-kakak layan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, persiapkan dulu kidung cerianya supaya nanti kita nyanyi bersama-sama. Nah adik-adik, kakak hari ini menjemput kita berdiri. Yuk kita buka kidung ceria nomor 26. Judulnya Anak-anak Mari Nyanyi. Adik-adik kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama mau beribadah di ibadah IMPA. Walaupun kita tidak bertemu dengan kakak-kakak layan, kita dapat beribadah melalui online. Biarlah Tuhan Yesus, adik-adik kami dapat beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Ayo adik-adik buka kidung cerianya 341. Kidung ceria 341. Yuk, judulnya apa? Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, curahkan kurnia. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah IMPA hari ini. Walaupun kita masih ibadah secara online, tapi selalu semangat di dalam ibadah. Hari ini kakak akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Ayo adik-adik buka Alkitabnya, ya anak tanggung. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Sudah siap? Sebelum kita membaca, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau begitu baik bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan adik-adik layan kami, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, tapi kami mau beribadah, kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan, Engkau mau kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar hamba dapat memberitakan firman Tuhan atau menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita berdiri. Dan kita membaca Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang.
Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia baru berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Nah, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 ini ditulis oleh Lukas. Nah, pembacaan hari ini mau menceritakan bagaimana perjalanan misi di dalam memberitakan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang dimulai dengan kunjungan dia di Galilea, lalu Frigia, dan terakhir di Efesus. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak mau menceritakan bagaimana akhirnya Paulus bisa bertemu dengan orang-orang yang 100% mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. 100% ya. Nah, adik-adik, kita ketahui tentang Rasul Paulus. Pasti adik tahu, sebelum dia menjadi namanya Paulus, dia dulu bernama Saulus. Ya, dia orang yang jahat. Dia orang yang jahat. Ya. Akhirnya dia bertobat. Ya, lalu Tuhan memanggil dia untuk menjalankan misi pelayanannya. Nah, Paulus ini tidak hanya pintar di dalam menulis, tetapi Paulus juga seorang pemberita Injil yang gigih, yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Paulus dikenal sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, adik-adik, pada suatu hari Paulus, tadi kakak Reni bilang dia melakukan perjalanan dalam perjalanan misinya yang ketiga. Di sana Paulus mengunjungi Galatia, Frigia, dan akhirnya dia tiba di Efesus. Ya adik-adik ya. Nah, Paulus bertemu dengan 12 orang yang belum percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Belum percaya Kristus. Ya, Paulus seorang anak Tuhan, dia manusia biasa, tetapi setelah Paulus bertobat, Tuhan memakai dia untuk menjadi seorang pemberita Injil. Nah, adik-adik, setelah Paulus bertemu dengan 12 orang yang belum 100% Kristen, lalu dia bertanya, atas nama apa kamu dibaptis? Oh, saya dibaptis pada itu Yohanes Pembaptis. Nah, tapi mereka belum percaya itu tentang Kristus. Mereka tidak tahu itu apa Roh Kudus. Mereka belum percaya itu. Nah, adik-adik, kali itu Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis. Dan ke-12 orang tersebut memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya mereka percaya, ya, bahwa mereka dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Nah, setelah 12 orang itu dibaptis, mereka diberi karunia berbahasa roh dan bernubuat. Nah, lalu bagaimana adik-adik? Selanjutnya, mereka akhirnya bisa berbahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa roh, bernubuat setelah mereka dibaptis, ya, oleh Paulus atas nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan adik-adik? Mau menyatakan keinginan untuk terus mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana ya Kak Reni? Saya dengan cara bagaimana? Banyak cara kalau adik-adik mau mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Bagaimana keinginan adik-adik untuk terus mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus? Ya, dengan cara apa? Mengingatkan teman-teman, ya, teman-temannya adik-adik untuk menolong teman-teman yang membutuhkan bantuan, dan teman-teman untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, tidak boleh marah atau kecewa jika ada orang yang apa? Yang tidak suka sama adik-adik, ya.
tidak boleh kecewa untuk menolak kebaikan orang. Kadang-kadang kan adik-adik kalau ada yang bantu adik-adik, ngapain sih dia bantu saya, ada maunya itu. Enggak boleh begitu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa kita masih punya Kristus, ya. Kita masih mempunyai Kristus yang mau menolong kita melalui teman-teman kita. Tidak boleh kita menolak kebaikan orang, ya. Oleh karena itu, adik-adik, jika ada orang yang mau berbuat baik kepada kita, kita mengucap syukur seperti Paulus, ya. Coba adik-adik, 12 orang yang belum percaya 100% Kristus, dia menolong 12 orang itu untuk apa? Dibaptis. Akhirnya mereka apa? Mereka percaya sama Tuhan Yesus. Mereka menerima karunia-karunia, karunia-karunia dari Tuhan, nubuat-nubuat dari Tuhan, sehingga mereka percaya. Oh iya, karena mereka dulu tidak percaya sama Tuhan Yesus Kristus 100%, belum. Tetapi karena Paulus katakan mereka harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, baru mereka percaya. Nah, adik-adik, siapa sini adik-adik yang sudah dibaptis? Ayo, pasti semuanya sudah dong, ya. Semua sudah dibaptis. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen sudah harus dibaptis walaupun masih kecil, ataupun adik-adik mungkin ada yang sudah besar mau dibaptis, nggak boleh malu. Kita sebagai anak Tuhan harus dibaptis. Baptisan itu sebagai apa? Lambang kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kalau adik-adik belum dibaptis, kan adik-adik yang nanti nanti aja kalau aku sudah CD baru aku dibaptis. Jangan, dari kecil atau masih dibaptis kita menerima tanda keselamatan dari Tuhan Yesus. Begitulah firman Tuhan tuh adik-adik. Jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan, untuk selalu rajin berdoa, untuk selalu menolong orang, jangan menolak kebaikan orang, tetapi selalu bersyukur. Tadi ya, rajin membaca firman Tuhan dan selalu tetap bersukacita. Amin adik-adik untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, ayo kita buka Kidung Ceria nomor 77. Kidung Ceria nomor 77. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kisahkanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Andaikan dia di sini, ku bergema dan ku tanyakan mujizatnya. Kisah Tuhanku tunjukkanlah. Adik-adik, kita akan doa syafaat, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang bercerita tentang Paulus ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kiranya kami mau selalu mengenal Engkau ya Tuhan melalui sifat dan kehidupan kami. Kami rajin-rajin berdoa, kami rajin-rajin baca Alkitab, dan kami rajin-rajin mengikuti ibadah minggu pelayanan anak online ya Tuhan, sehingga kami akan selalu mengenal siapa itu Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, dan juga melalui ini juga kami juga mau mendengar firman-Mu ya Tuhan melalui Ibupa online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan boleh sertai bangsa dan negara kami. Tuhan mau jaga selalu bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan boleh sertai mereka, Tuhan boleh pimpin mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pemimpin bangsa negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah ya Tuhan. Tuhan boleh sertai gereja kami ini ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan mereka kepada jemaat di GPIB Harapan Indah.
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan oleh jemaat GPI di Harapan Indah ini, setiap jemaat GPI Berabenega boleh merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang hanya daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga boleh berkati Pak Pendeta John, Ibu Rosa, dan para presbiter, pengurus kelima Pelkat, komisi-komisi dan panitia yang sudah terbentuk dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan boleh sertai mereka, Tuhan boleh pimpin mereka ya Tuhan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan ini Tuhan boleh sertai dengan Roh Kudus-Nya ya Tuhan. Dan pelayanan yang mereka lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang sakit, anak yatim piatu, orang yang sedang bersedih hatinya, orang yang sedang berduka cita ya Tuhan. Seperti janji Engkau ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah kesedihan mereka ya Tuhan. Engkau mau jadi penghibur yang sejati ya Tuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa buat Pak John dan Ibu Rahel yang saat ini sedang sakit. Tuhan boleh sertai beliau, Tuhan boleh pimpin beliau ya Tuhan. Tolong berkati tangan-tangan dokter yang memeriksa dan merawat Pak John dengan Ibu Rahel ya Tuhan, sehingga Pak John dan Ibu Rahel boleh memperoleh kesembuhan kembali dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kami semua yang sudah mengikuti ibadah online ini. Tuhan boleh sertai kami dalam masa tumbuh kembang kami ya Tuhan. Tuhan boleh berikan makanan yang cukup, gizi yang cukup, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak yang sehat dan anak yang kuat. Tuhan juga berberkati kami dalam pendidikan kami, dalam studi kami, walaupun kami mengikuti pelajaran jarak jauh, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadir bersama-sama kami dalam pelajaran jarak jauh ini ya Tuhan, sehingga Tuhan mampukan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan kami yang selalu hadir bersama-sama dengan kami setiap hari Minggu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mau sertai kakak-kakak layan kami dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka ya Tuhan, sehingga kakak-kakak layan kami boleh setiap hari Minggu hadir bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat PLKPA ya Tuhan. Kami yakin dan percaya walaupun kami tidak bertemu, kami hanya melalui IMPA online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadir selalu dalam setiap ibadah hari Minggu pelayanan anak ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Persiapkan uang persembahannya. Jangan lupa ya adik-adik, bilang sama mama papa bawa ke gereja ya adik-adik ya. Yuk buka Kidung Cerianya 263. Kita nyanyi Kidung Ceria nomor 263 sambil adik-adik juga memberi persembahan. Suka
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini adik-adik kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang mereka berikan, biarlah mereka dapat membawa ke gereja sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menerima pemutusan, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 220. Yo, buka Kidung Cerianya 220. Supaya kamu ikut jejaknya, suri teladanya, ikutilah. Nah adik-adik, kita udah selesai ibadahnya. Kita mau berdoa, mau terima berkat. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk ibadah hari Minggu ini. Kami anak-anak-Mu boleh beribadah walaupun secara online. Berkati kami ya Bapak, sebentar kami anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah orang tua kami yang akan selalu mendampingi kami. Beri kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini ya Bapak di dalam tangan pengasihan-Mu. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita mohon datang dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih-Mu amin. Saat teduh. Terima kasih adik-adik udah mau ibadah online. Minggu depan jangan lupa ya ibadah online lagi. Dah.